Perkenalkan, nama saya Ida Fitriatul Hasanah dengan nomor NIM 430 2019 0064. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hamzah. Video ini dibuat guna memenuhi ulangan tengah semester studi Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan sedikit mengulas mengenai Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Jadi yang pertama itu ada pengertian modernisasi Islam. Apa sih pengertian modernisasi Islam itu? Jadi modernisasi Islam itu yang bermakna pembaharuan, gerakan-gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi tujuannya itu untuk membentuk umat Islam agar tidak ketertinggalan tetapi mengalami kemajuan. Seperti contohnya saat ini kan kemajuan teknologi. Jadi dakwah itu mampu dilakukan dengan menggunakan teknologi modern seperti dakwah-dakwah di YouTube dan lain sebagainya. Jadi tidak harus bertatap muka seperti itu. Berbeda dengan sumber Al-Quran dan hadis ya. Jadi sumber Al-Quran dan hadis itu tidak dapat diperbarui. Namun para ulama itu telah mengijtihadkan Al-Quran dan hadis menjadi kitab-kitab tauhid seperti tafsir, fikih dan lain sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada di bidang iptek. Jadi di era modernnya seperti ini itu mengalami banyak perubahan, termasuk di bidang iptek sendiri, di mana di masyarakat saat ini itu disebut dengan masyarakat digital. Jadi semua aktivitas manusia itu mudah diakses melalui digital, seperti transaksi, perdagangan, komunikasi. Dengan adanya media digital itu mengakibatkan perubahan sistem sosial yang menimbulkan dampak negatif seperti kemerosotan moral, kenakalan remaja dan pola interaksi sosial yang berubah. Namun dari dampak negatif tersebut dapat kita ambil solusinya dengan cara yang pertama itu peran keluarga, yang kedua itu ada peran sekolah, dan yang ketiga itu dengan peran pemerintah. Yang kedua itu ada bidang politik. Dalam modernisasi Islam ini terdapat kasus pada bidang politik. Salah satunya adalah terdapat banyak ulama yang turut andil dalam suatu partai. Namun ulama itu membela partai politiknya masing-masing sesuai basis keulamaan mereka. Dari kasus tersebut dapat kita ambil solusi bahwa Islam itu harus memegang prinsip persatuan dan kesatuan dalam berdakwah atau berpolitik, sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau perpecahan di dalam Islam itu sendiri. Yang ketiga itu ada pada bidang sosial. Jadi pada dunia modern ini terdapat banyak kasus di bidang sosial itu sendiri. Jadi salah satunya itu kasus banyaknya manusia itu terpengaruh oleh budaya-budaya asing, seperti cara berpakaian, pergaulan bebas seperti itu. Solusinya dengan menyaring berbagai informasi pengaruh budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari perubahan sosial tersebut. Yang keempat itu ada pada bidang ekonomi. Jadi kasus di bidang ekonomi itu salah satunya itu perbedaan prinsip dalam ekonomi. Solusinya dapat kita ambil dengan cara berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Yang kelima itu ada pada bidang pendidikan. Dengan adanya keterbelakangan dunia Muslim dalam sains dan teknologi disebabkan oleh lenyapnya cabang-cabang ilmu dari tradisi keilmuan dan pendidikan Muslim. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut itu dapat dilakukan dengan upaya menata kembali semua struktur yang dikenal sebagai pembaharuan pendidikan.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.